Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nova Puspita, NIM 2591132, Prodi PGMI 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akhlak, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Umi Ana Mariati selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak di PGMI 2A YIN Curug. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Akhlak. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hal yang dapat membedakan antara manusia dan hewan terletak pada akhlaknya. Manusia yang tak berakhlak sama halnya dengan hewan. Hanya saja kelebihan manusia pandai dalam berkata-kata. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tingkah. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan perilaku atau sikap yang menjadi kebiasaan setiap individu dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu sendiri, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho jika Allah menetapkan hukum syar'i." Ia pun ridho dan menerimanya. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini bagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau tulang punggung dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran dan penglihatan hati agar kamu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan penglihatan dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menyediakan berbagai bahan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut
untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya, sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian, itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan dan merenungkan apa yang diciptakan dari langit dan di bumi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan diberikan kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyaknya makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya pertama, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menaati segala perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada hambanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal. Tawakal untuk Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Yang keenam, tawaduk untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih melakukan ibadah untuk Allah. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya, seperti ketika ia dilahirkan, baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakni terhadap apapun yang telah diberikan kepadanya, baik berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusannya dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.